Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Pasupati Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Enggal Aryatama serta rekan saya Nandi Aditya dan Aini Salsabila. Industri Animal Feed. Ya, dalam mendukung agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dengan penguatan dan perluasan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tentunya perkembangan penggunaan konsumsi pangan dalam hal ini unggas, menjadikan industri ini sebagai pilihan industri yang layak untuk dicermati lebih lanjut. Lalu, bagaimana dengan Java? PT Java Comfit Indonesia Tbk. Sebagai penekanan dari hasil analisis kami, Java memiliki kinerja keuangan yang solid, manajemen likuiditas yang baik, dan potensi pertumbuhan emiten yang meyakinkan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan keputusan buy untuk Java. Dengan perhitungan nilai intrinsik menggunakan Free Cash Flow to the Firm atau FCFF, kami menetapkan target price di angka Rp2.110, disertai analisis perekonomian makro, industri, risiko investasi, dan sebagainya. Java Comfit Indonesia Tbk merupakan perusahaan dengan operasional utamanya meliputi produksi dan pemasaran produk pakan ternak, pembibitan unggas, pengolahan dan penjualan daging ayam, pembibitan udang dan ikan tawar, pembibitan sapi potong, serta penyediaan unit vaksin hewan dan juga lain sebagainya. Dari segi segmentasi bisnis, hingga saat ini di perusahaan menargetkan 3 miliar orang yang tinggal di pasar sasaran atau lebih dari 40% total populasi dunia. Dari segi struktur kepemilikan saham menunjukkan bahwa Java cukup likuid dengan kepemilikan publik sebesar 43,66%, lebih rendah dari kepemilikan institusional. Hal ini memungkinkan harga Java lebih mudah bergerak, likuid, dan cukup aman untuk dikoleksi. Analisis ekonomi global dan lokal. Sebelum masuk pada pembahasan perusahaan, tinjauan makroekonomi secara global dan lokal menjadi penting untuk diperhatikan. Poin pertama, menurut World Bank, pertumbuhan real GDP Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,1% pada tahun 2022 hingga 5,3% pada tahun 2024. Selain itu, Indonesia mendapatkan windfall dari harga komoditas di pasar global, misalnya batu bara. Lonjakan harga batu bara menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Poin kedua adalah berdasarkan grafik kredit default swap, Indonesia menunjukkan menurunnya kepercayaan kreditur terhadap kondisi likuiditas dan solvabilitas korporasi di Indonesia secara umum. Dan poin terakhir, terjadinya peningkatan angka inflasi yang cukup fluktuatif pada kuartal 3 tahun 2022. Selanjutnya, menurut ekspektasi analisis trading economic, tingkat inflasi di Indonesia yang cukup tinggi diperkirakan 5,80% pada akhir kuartal ini. Tinjauan industri dan posisi persaingan, poultry consumption Indonesia yang meningkat, dan program Kaling untuk stabilitas harga. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa angka poultry consumption Indonesia terus mengalami peningkatan. OECD memproyeksikan bahwa angka konsumsi di Indonesia akan terus meningkat hingga 2029 dengan CAGR sebesar 2%. Perekonomian nasional yang membaik, pertumbuhan GDP, dan terus bertambahnya populasi mengiringi kenaikan konsumsi unggas atau daging ayam di Indonesia. Dalam mendukung pertumbuhan ini, pemerintah ikut andil dengan menjaga stabilitas harga unggas dan kelebihan pasokan di pasaran dengan melakukan pemusnahan telur tetas fertil secara bertahap dan program Kaling Day Old Chicken. Java menjadi produsen pakan unggas dan DOC terbesar kedua di Indonesia serta memimpin upstream pasar regional. Pangsa pasar Java menempati posisi kedua dengan skala signifikan di seluruh rantai nilai setelah CPIN. Java memiliki 21% pangsa pasar pakan unggas, 25% pasar DOC yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Java masih menguasai pangsa pasar di Indonesia dengan didukung pengadaan bahan baku secara terpusat dengan grup Java yang lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, Java juga memimpin pasar produksi dairy meat di China, produk poultry feed di Myanmar, serta sebagai produsen DOC kedua di Vietnam dan Myanmar. Kemudian adanya infrastruktur terintegrasi dan teknologi terdepan. Adanya hubungan eksklusif dengan pemasok induk yang lebih dari 100 negara untuk pengadaan grandparent stock dengan genetik unggul yang disesuaikan dengan iklim Indonesia, serta teknologi pakan dan pertanian canggih untuk kontrol kualitas dan rasio konversi pakan yang optimal, serta mendorong efisiensi. Selanjutnya, analisis keuangan. Berdasarkan gambar 11, angka revenue secara stabil mengalami peningkatan. Untuk tahun forecast, kami menghubungkan angka revenue dengan proyeksi angka konsumsi poultry per kapita di Indonesia berdasarkan data yang dirilis OECD. Di sisi lain, peningkatan earning per share secara aktual memang mengkonfirmasi kenaikan pendapatan. Selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa kondisi solvabilitas Java adalah konservatif.
jika dilihat dari rasio times interest earned lebih tinggi dari rata-rata industri. Berdasarkan Times Interest Earned Ratings oleh Aswad Damodaran, angka tersebut masuk ke dalam rating BBB. Poin berikutnya, angka GPM, OPM, dan NPM lebih tinggi dari rata-rata industri. Tidak hanya itu, dalam mengkonversi seluruh penjualan yang mempengaruhi angka profitabilitas ke dalam bentuk kas, kami melihat menggunakan receivable turnover yang juga angkanya sudah lebih dari rata-rata industri. Poin terpenting yang perlu disadari adalah sebenarnya Cepin memiliki keunggulan di beberapa sisi dari Java. Namun, pasar telah menghargai Cepin tersebut di PBV dan PER yang sangat tinggi, yaitu 3 kali lipat dari angka industri. Nah, untuk mengetahui nilai intrinsik Java, kami menggunakan metode free cash flow to the firm model yang disesuaikan dengan jenis perusahaan. Angka risk-free rate diperoleh dari BI 7 Days Reverse Repo Rate di angka 3,75%. Beta berdasarkan yang tertera pada website investing.com sekitar 1,1 dan premi risiko ekuitas sekitar 12,4%. Untuk komponen cost of debt, Indonesia berada pada rating Baa2 dengan adjusted default spread sebesar 1,62%. Untuk Java dengan rasio times interest earned sebesar 4,4 berada pada rating BBB dengan spread sebesar 1,59%. Data spread berdasarkan website yang dikelola oleh Aswad Damodaran. Untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan yang diharapkan, kami melakukan analisis statistik dengan metode regresi linier. Berdasarkan hasil analisis regresi, didapatkan bahwa setiap kenaikan 100% poultry consumption growth di Indonesia, maka revenue growth Java meningkat 78,6%. Atas beberapa asumsi tersebut, berikut hasil perhitungan kami. Risiko investasi. Dalam risiko investasi kami kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko bisnis. Yang pertama kita akan bahas risiko pasar, di mana adanya risiko kurs mata uang asing. Java dalam hal penjualan dan biaya beberapa pembelian menggunakan dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini Java memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing atas utang obligasi. Di risiko ekonomi, kegiatan operasional Java tentu tidak terlepas dari pengaruh inflasi, suku bunga, harga BBM, stabilitas nilai rupiah, dan ketegangan geopolitik. Risiko keuangan, ada risiko kredit. Risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari pelanggan atau pihak lain yang gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Dalam mengatasi hal ini, perusahaan memonitor reputasi, peringkat kredit, membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Kemudian risiko likuiditas. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa current ratio Java berada di angka yang ideal. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya dalam jangka pendek. Kemudian risiko bisnis, ada risiko komoditas. Risiko komoditas yang dialami Java berasal dari adanya fluktuasi pada harga bahan baku produksi pakan ternak. Ada risiko persaingan yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan harga produk, pangsa pasar, pendapatan, serta kerusakan reputasi. Tata kelola perusahaan. Terdapat 2 poin utama yang kami highlight. Yang pertama, sistem pengendalian internal dan corporation social responsibility yang kuat, serta terstrukturnya tata kelola human resource perseroan. Java melakukan penerapan GCG serta sistem pengendalian internal dengan adanya platform khusus berupa kerangka whistleblowing yang dinamakan Java Alert. Selain itu, kuatnya nilai budaya kerja yang diusung oleh Java dengan dukungan teknologi aplikasi yang diusung guna meningkatkan kinerja karyawan dan mengintegrasikan sistem kerja di dalam perusahaan. Secara eksternal, performa perusahaan telah terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan seperti Top CSR Award dan beberapa prestasi di bidang ESG lain. Selain itu, Java meluncurkan Senior Fixed Rate Sustainability Linked Bond atau SLB sebesar $350 juta AS dan telah dicatat di Bursa Efek Singapura. Ini merupakan obligasi SLB dalam mata uang US dollar pertama dari Asia Tenggara dan juga merupakan yang pertama diterbitkan oleh pelaku usaha dalam industri agri-food global. Sekian pemaparan dari tim Pasupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.